Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Sobarudin selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Publik, dan selamat siang kepada teman-teman semua yang sedang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan hari ini. Perkenalkan, saya Vicky Amelina Samathari selaku moderator dari kelompok 6 akan mendiskusikan materi yang berjudul Organizing and Presenting Public Speeches, Informative Speaking, and Persuasive Speaking. Tak kenal maka tak sayang. Sekarang kita kenalan dulu sama kelompok 6 ya. Yang pertama ada Lainatul Fasihah, terus ada Lulu Afida, dan yang terakhir ada saya sendiri. Kami di sini akan membahas 3 materi, dan materi pertama akan dibawakan oleh Lulu Afida. Dipersilakan. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai mengorganisir dan mempresentasikan pidato. Nah, pada bab mengorganisir dan mempresentasikan video ini, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, mengorganisir pidato. Yang kedua, kekhawatiran komunikasi. Dan yang ketiga, yaitu menyajikan pidato publik. Yang pertama, yaitu mengorganisir pidato. Mengorganisir pidato merupakan salah satu cara dalam meningkatkan efektivitas berbicara karena memiliki banyak manfaat. Adapun dalam mengorganisir pidato ini terdiri dari beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu membuat garis besar pidato. Garis besar pidato ini dapat dilakukan oleh pembicara dalam mengatur ide-ide. Menurut Yulia, jenis garis besar pidato terdiri dari 3. Yang pertama garis besar kerja, yang kedua garis besar formal, dan yang ketiga garis besar kata kunci. Lalu yang kedua, mengatur isi pidato. Mengatur isi pidato ini berfungsi untuk mengembangkan dan mendukung ide sentral dan mengatur ide tersebut menjadi beberapa poin. Adapun jenis garis besar pidato menurut Yulia yaitu yang pertama ada pola waktu, kedua pola tata ruang, ketiga pola topikal, keempat pola bintang, kelima pola gelombang, keenam pola perbandingan, ketujuh pola masalah solusi, dan yang kedelapan yaitu pola sebab akibat. Lalu cara mengorganisir pidato selanjutnya yaitu merancang pendahuluan. Merancang pendahuluan ini meliputi dari menyajikan pertanyaan yang jelas agar menarik perhatian dari para pendengar. Lalu yang keempat, membuat kesimpulan yang efektif, serta yang terakhir yaitu membangun dalam transisi berupa kata-kata atau kalimat dalam pidato yang disampaikan. Selanjutnya yaitu kekhawatiran komunikasi. Penyebab dari kekhawatiran komunikasi ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, adanya perasaan cemas, lalu ketakutan dalam situasi yang berbeda, dan bisa terjadi juga akibat dari ketakutan akan adanya kegagalan. Nah, cara untuk mengurangi kekhawatiran ini yaitu ada 4 hal. Yang pertama, dengan desensitisasi sistematis, yaitu belajar mengasosiasikan perasaan yang santai. Lalu yang kedua, restrukturisasi kognitif, yaitu menggunakan keyakinan irasional untuk menafsirkan situasi ketika berbicara. Yang ketiga, visualisasi positif, yaitu membayangkan hal-hal yang positif ketika berbicara pidato. Dan yang keempat adalah pelatihan keterampilan. Selanjutnya, menyajikan pidato publik. Penyampaian atau gaya lisan sangat mempengaruhi setiap aspek efektivitas ketika berbicara dalam pidato, yang dimana pendengar akan menilai pembicara terhadap kredibilitas yang disampaikan. Nah, berikut merupakan berbagai macam gaya pidato yang bisa dilakukan. Yang pertama, ada gaya lisan. Yang kedua, gaya komunikasi dengan ada gaya dadakan, gaya ekstemporer, gaya naskah, serta gaya mengingat. Lalu yang terakhir adalah
mempraktekkan gaya tersebut untuk pidato yang akan disampaikan. Lalu pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Lailatul Fasihah. Terima kasih Saudara Luluh. Nah, pada bab 17 ini saya akan menyampaikan tentang pidato informatif. Next. Nah, apa sih pidato informatif itu? Pidato informatif yaitu pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi penting atau pengetahuan baru. Nah, informasi atau pengetahuan baru ini diberikan kepada pendengar dengan tujuan agar halayak mengetahui, mengerti, dan menerima informasi itu. Misalnya, pemberian pidato pada pemilihan politik kampus seperti BEM, DPM, ataupun EM. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pendengar tentang cara kerja pemilihan politik kampus dan menambah pengetahuan mereka tentang kandidat politik kampus tersebut atau mengajari mereka cara memberikan suara pada pemilihan tersebut. Jadi, kompetensi dalam berpidato informatif ini penting untuk keberhasilan dalam sebuah profesi. Nah, yang akan saya bahas dalam presentasi saya kali ini adalah yang pertama, pidato informatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membandingkan pidato informatif dan persuasif. Yang ketiga, pedoman pidato informatif. Dan yang terakhir, prosedur penggunaan bahan pendukung. Contoh pidato informatif sehari-hari. Nah, yang pertama, penjelasan prosedur baru kepada tim peningkatan kualitas berkelanjutan pada perusahaan. Contohnya seperti saat kita menjadi CO sebuah divisi dari sebuah organisasi. Pada saat pergantian peraturan atau prosedur baru pada organisasi atau perusahaan kita yang dikeluarkan oleh seorang atasan, kita harus bisa menjelaskan dengan penjelasan yang baik dan jelas agar bisa mudah dipahami oleh staf-staf dari divisi kita. Yang kedua, pemberitahuan kelompok sipil tentang tradisi dalam sebuah budaya. Contohnya, pada organisasi masyarakat di mana pada daerah mereka itu terdapat banyak budaya dan atau wisata yang dapat dikunjungi oleh seorang turis dalam negeri ataupun maupun luar negeri. Nah, di situ peran dari kelompok sipil ini sangat dibutuhkan dalam menjelaskan suatu budaya yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, penjelasan strategi ofensif baru ke tim liga kecil yang dilatih. Contohnya seperti pandemi yang terjadi pada masa ini, seorang pemimpin ini dari Satgas COVID harus dapat memaparkan dan menjelaskan dengan baik pada relawan-relawan baru yang ikut serta dalam kegiatannya. Sebagaimana gimana sih cara menyerang musuh yang tidak kelihatan, bagaimana cara untuk testingnya, tracingnya, dan treatment yang harus dilaksanakan. Membandingkan pidato informatif dan persuasif. Nah, di bawah ini ada 4 perbedaan pidato informatif dan persuasif. Yang pertama, kontroversial dari tujuan. Tujuan informasi pidato informatif ini cenderung kurang kontroversial daripada tujuan pidato persuasif. Nah, sesuatu ini dikatakan kontroversial ketika dapat diperdebatkan atau dengan kata lain, ketika tidak semua orang cenderung setuju atau menerimanya. Yang kedua, respon yang dicari. Pada tindakan afirmatif ini, pembicara pidato informatif ingin pendengar memahami kondisi sejarah tertentu. Sedangkan pembicara pidato persuasif ingin pendengar percaya bahwa tindakan afirmatif benar atau salah, dibenarkan atau tidak dibenarkan, dan bermanfaat atau bahaya. Yang ketiga, bukti cenderung lebih kontroversial dan seorang yang berpidato berusaha meyakinkan pendengar untuk berubah dalam beberapa membutuhkan bahan pendukung yang lebih kuat daripada pidato informatif. Tapi tidak berarti bahwa pidato informatif ini tidak membutuhkan bukti yang mereka gunakan. Yang terakhir ada pentingnya kredibilitas. Nah, kredibilitas yang dibutuhkan seorang pembicara ini berbeda-beda sesuai dengan tujuan berpidatonya. Karena pembicara persuasif cenderung meminta lebih banyak pendengar daripada pembicara informatif, sedangkan pendengar ini lebih mengharapkan banyak kredibilitas dari seorang pembicara. Nah, 8 pedoman bicara informatif yang efektif. Dalam berpidato informatif yang efektif ini terdapat 8 pedoman.
yang sangat penting untuk diketahui. Di antaranya yaitu yang pertama, pernyataan tesis yang jelas. Memberikan pendengar pertanyaan tesis yang jelas. Yang kedua, terhubung dengan nilai dan pengalaman pendengar. Yang ketiga, memotivasi pendengar untuk menginginkan informasi. Yang keempat, membangun kredibilitas dengan pendengar. Yang kelima, beradaptasi dengan beragam pendengar. Yang keenam, atur agar pendengar dapat mengikuti dengan mudah. Yang ketujuh, rancang pidato untuk meningkatkan pembelajaran dan retensi. Dan yang terakhir, melibatkan pendengar. Prosedur penggunaan bahan pendukung. Nah, pidato ini harus menyertakan materi pendukung yang efektif dan etis. Bahan pendukung yang efektif ini akan menambah minat dan kejelasan dalam pidato tersebut. Contohnya yaitu saat pembicara mungkin mengambil kasus gaji rata-rata dari seorang karyawan dan menunjukkan berapa banyak sih yang harus dinaikkan dengan menggunakan prosedur baru. Nah, pembicara ini mungkin mengembangkan alat bantu visual untuk menunjukkan bagaimana sih peningkatan itu akan berlipat ganda selama periode waktu tertentu. Nah, ini akan menambah minat dan motivasi pendengar untuk memperhatikan dan mempelajari prosedur baru tersebut. Nah, berikut kriteria yang akan menjadi etis bagi pembicara untuk membantu bahan pendukung yang akan mereka gunakan. Yang pertama yaitu kecukupan, cukup untuk mencapai tujuan berpidato seperti mengajar atau menggambarkan. Yang kedua, ketepatan waktu. Yang ketiga, keakuratan, yakni akurat, benar, dan lengkap dengan sumber yang dikutip, disajikan dan dalam konteks aslinya. Yang keempat, impartiality, bebas dari bias, seperti kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, relevansi, relevan dengan topik dan klaim yang dibuat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Vicky. Baik, selanjutnya yaitu yang akan saya bahas adalah pidato persuasif. Pada kali ini di pidato persuasif, saya akan membahas tentang yang pertama, karakteristik pidato persuasif. Yang kedua, membangun kredibilitas. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas. Yang keempat, menyelenggarakan pidato. Dan yang terakhir yaitu pedoman pidato persuasif. Yang pertama, pidato persuasif. Pidato persuasif yaitu bertujuan untuk mengubah orang lain. Pidato persuasif ini paling banyak digunakan oleh banyak orang. Pidato persuasif ini melibatkan banyak orang atau audiens karena bertujuan untuk mengubah orang lain dengan mendorong mereka untuk berpikir, merasa, percaya, atau bertindak dengan cara yang berbeda. Pidato persuasif ini merupakan seni untuk mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis, sehingga tujuan dari pidato tersampaikan dengan jelas dan dapat menggerakkan dan memotivasi orang yang sedang diajak pidato. Contohnya seperti ingin mengubah sikap seseorang terhadap kebijakan calon pejabat atau sekelompok orang. Misalnya dalam suatu daerah ada calon kepala daerah. Mereka mengkampanyekan bagaimana apa yang akan mereka lakukan ketika mereka memimpin sebuah daerah itu. Selanjutnya yaitu karakteristik pidato persuasif. Karakteristik pidato persuasif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi. Yang kedua, bukan paksaan. Dan yang ketiga, bertahap. Interaksi antara pembicara dan pendengar. Dalam mengembangkan pidato persuasif yang kuat, pembicara perlu mengingat apa yang akan diingat oleh pendengar. Apakah nanti akan dihormati? Pembicara perlu membangun dan memelihara hubungan antara pembicara dengan pendengar. Persuasif merupakan bukan paksaan atau bujukan, namun persuasif ini butuh keterampilan untuk mendorong seseorang untuk berubah. Dan yang terakhir, dampak persuasif biasanya bertahap. Biasanya pergerakan bertahap menuju ide, sikap, dan tindakan baru. Komunikator harus memahami sikap dan perilaku pendengar menyesuaikan dengan tujuan persuasif. 3 pilar persuasif. 3 pilar persuasif ini, yang pertama ada etos. Etos ini mengacu pada karakter pribadi yang dirasakan oleh komunikator itu sendiri. Terdapat beberapa hal yang cenderung mendiskusikan etos tinggi kepada orang-orang, yaitu jika dilihat seperti memiliki integritas, dapat dipercaya, memiliki niat baik, dan tahu apa yang sedang dipidatokan. Jadi intinya, etos ini mengetahui kualitas komunikator itu sendiri, sehingga ia yakin apa yang ia sampaikan akan dipahami oleh audiens.
Yang kedua yaitu pantos. Pantos ini mengacu pada alasan emosional untuk sikap, keyakinan, atau tindakan. Dalam hal ini, logika bukan satu-satunya hal yang dapat mempengaruhi apa yang komunikator yakini. Jadi, pantos ini meyakini audiens dengan emosional yang ia miliki. Contohnya seperti personal branding, bagaimana ia memberikan penampilan yang menarik, bagaimana ia pandai dalam berbicara, gerakan tubuh, dan mimik wajah. Hal ini diyakini dari komunikator untuk mempengaruhi audiens. Yang terakhir yaitu logos. Logos ini bukti rasional atau logis pada argumen atau alasan yang berbobot dan dapat diterima oleh pihak lain. Selanjutnya yaitu membangun kredibilitas. Membangun kredibilitas ini yaitu yang pertama ada memahami kredibilitas. Kredibilitas ini merupakan kapabilitas, kualitas, atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk dipercaya. Kredibilitas ini diperoleh komunikator dengan meyakinkan pendengar atau audiens bahwa ia memiliki integritas pribadi, memiliki kecenderungan yang positif terhadap mereka dan dapat dipercaya. Jenis kredibilitas. Yang pertama ada kredibilitas awal. Keahlian dan kepercayaan yang diakui audiens sebelum dimulainya pidato. Dan yang kedua ada kredibilitas yang diturunkan. Kredibilitas yang diturunkan merupakan keahlian atau kepercayaan yang diberikan kepada pendengar oleh pembicara sebagai hasil dari cara pembicara berkomunikasi dengan pendengar selama pidato atau presentasi itu berlangsung. Jadi pembicara yang tidak terkenal cenderung tidak memiliki kredibilitas awal yang tinggi, sehingga kredibilitas harus diturunkan dari kualitas presentasinya. Dan yang terakhir yaitu kredibilitas terminal. Kredibilitas terminal ini diperoleh oleh komunikator setelah pendengar mengikuti ulasannya. Meningkatkan kredibilitas. Hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kredibilitas yaitu menyebutkan kualifikasi diri. Sebelum berpidato tentang topik seperti jabatan, penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua yaitu menunjukkan kepada pendengar bahwa komunikator peduli terhadap pendengar. Pidato relevan dengan kesejahteraan pendengar. Yang ketiga yaitu menarik emosi pendengar, namun harus tetap berhati-hati terhadap pendengar yang berlebihan. Yang keempat yaitu bernalar dengan hati-hati dan menghindari kekeliruan. Yang kelima yaitu menggunakan bahan pendukung yang efektif dan etis terkait topik yang sedang dibahas. Selanjutnya itu mengkomunikasikan dengan baik secara verbal dan nonverbal. Dan yang terakhir, menanggapi pertanyaan dengan adil dan dengan pikiran yang terbuka. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan pidato untuk dampak persuasif. Prinsip-prinsip komunikator untuk berpidato persuasif menurut Yulia pada tahun 2008 yaitu yang pertama pendahuluan yang menarik. Pendahuluan harus menarik perhatian pendengar, memberikan pernyataan tesis yang jelas, membangun kredibilitas, dan meninjau pidato yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu kesimpulan. Kesimpulan harus merangkum poin-poin utama dan di akhir dengan pernyataan penutup yang kuat. Yang ketiga yaitu ringkasan internal. Memberikan ringkasan internal dari poin-poin yang utama yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu memberikan transisi yang mulus antara poin-poin dan bagian pidato. Dan yang terakhir, isi pidato harus diatur untuk memperkuat tesis dan menunjukkan kepada pendengar bahwa bagaimana ide-ide komunikator itu menyatu dengan pendengar. Pedoman pidato persuasif yang efektif. Yang pertama yaitu beradaptasi dengan pendengar. Sebelum masuk ke inti pidato, perlu disesuaikan dengan pengetahuan, sikap, motif, pengalaman, nilai, dan harapan pendengar. Sebagai komunikator, tugas komunikator adalah menerapkan apa yang dipelajari tentang pendengar saat komunikator mengembangkan dan menyajikan pidato. Selanjutnya yaitu ciptakan kesamaan dengan pendengar. Kesamaan yang diciptakan pembicara akan mempengaruhi pola pikir mereka. Ketika komunikator membahas suatu masalah yang berhubungan dengan pendengar akan lebih bersemangat untuk mendengarkan. Dan yang terakhir yaitu hindari penalaran yang salah. Kekeliruan menyajikan logika yang salah atau cacat. Terlepas dari arti kata sebenarnya, kekeliruan dapat terjadi dengan sengaja maupun tidak sengaja. Agar efektif dan etis, komunikator harus menghindari kekeliruan dalam berpidato.
pendengar pun harus kritis dalam mendengarkan pidato untuk mengenali kekeliruan yang akan terjadi. Nah, dari kesimpulan apa yang telah kami bahas, yaitu pidato merupakan presentasi yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan bagi orang lain. Baik, karena kami telah membahas mengenai apa itu pidato dan bagaimana cara untuk meningkatkan hubungan kepada pendengar dan bagaimana cara kita untuk agar pidato kita disampaikan dengan jelas dan dapat diterima oleh pendengar. Begitu saja apa yang telah kami bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.